Halo pemirsa, apa Halo kabar? pemirsa, senang sekali kami tim VOA Washington DC kembali menemani Anda tentunya dalam program Dunia Kita. Ya, Dan sekarang kami berada di Washington Auto Show 2013. pameran mobil yang sudah ada semenjak tahun 1921. Waduh, lama banget ya. Kalau misalnya Lama tahun banget. 21 di Indonesia lagi ngapain ya? Masih dijajah Belanda. Oh, Washington udah pameran mobil. Jadi Jauh banget. agak ini ya jomplang. Tapi ya pemirsa memang di sinilah ini orang-orang nih makanya rame banget di sini karena mereka ingin melihat apa aja sih mobil yang ada di pasaran yang ditawarkan oleh para produsen mobil. Oh. Gitu. Tentunya dengan teknologi terbaru. Cuma mobil yang sudah keluar di pasaran? Ada juga mobil contoh ya, Hah? mobil Prototype, prototipe. hah? Ya, dan juga mobil-mobil yang mungkin dari Eropa gitu, yang build up namanya. Oh, jadi mobil-mobil dengan teknologi baru juga ada di sini? Ada, pokoknya ada. inilah ajang di mana warga bisa menyaksikan teknologi terbaru yang dipasang oleh para produsen mobil. Oh, kalau mobil yang tanpa sopir ada nggak? Nah, itu teknologi driverless ini yang diributin ya, yang sedang hangat diperbincangkan Ya, saya dengar tuh. selama antara akhir tahun 2012 sampai 2013 ini. Kayak apa tapi ya? Saya bingung kok mobil tapi nggak ada Apa nggak supirnya. takut ya? Gimana Jadi caranya, nyetirnya Nah? pakai hati. Pakai hati. Pakai telepati Teknologinya nggak? saya nggak ngerti, nggak masuk di akal Nah, saya. kalau nih. gitu makanya kita langsung aja teknologinya seperti apa pemirsa, kita simak. Baru-baru ini Google meluncurkan armada mobil tanpa pengemudi yang pada Agustus 2012 telah berjalan sejauh 480.000 km. Produsen otomotif terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa juga berlomba-lomba menciptakan teknologi mobil nir pengemudi. Volvo sedang pada tahap uji coba, menyatakan siap meluncurkan teknologi ini tahun 2020. September 2012, Gubernur California menandatangani undang-undang yang membolehkan mobil tanpa pengemudi beroperasi di negara bagiannya. Today we're looking at science fiction becoming tomorrow's reality, the self-driving car. Peralatan standar dalam teknologi ini mencakup kamera, radar, dan sensor gerakan. DARPA, lembaga pemerintah untuk riset pertahanan keamanan, mensponsori kompetisi desain teknologi mobil nir pengemudi. Salah satu peserta kompetisi adalah RAND Corporation. And every 2 years, the cars came back and they took in 10 times as much data as they did before. So after 4 years, 100 times more data. Now they also tended to cost more, but there's just this exponential increase in capability. Pengunjung LA Auto Show bisa melihat beberapa contohnya, walaupun mobil-mobil ini masih harus berpengemudi. Namun sejumlah teknologi yang ada pada mobil nir pengemudi kini terpasang pada mobil standar. A camera that's mounted on the passenger side mirror actually engages on your navigation screen so you can safely change lanes. Fitur lainnya seperti sistem peringatan jika mobil akan membentur sesuatu terpasang di depan dan sisi mobil. Memang semua fitur hanya membantu pengemudi, bukan menggantikannya. Namun para pendukung yakin semakin cepat mobil tanpa pengemudi diluncurkan, semakin cepat jalanan menjadi lebih aman. By taking out the individuals in the transportation equation, you also remove most of the likelihood for an accident. Namun tentu awalnya konsumen akan merasa janggal melepaskan kendali. It's going to take time for them to come to realize that the technology is indeed reliable, but it will have to prove itself first. Teknologi tanpa pengemudi sudah diterapkan pada sejumlah bidang. Kini tantangannya adalah menekan biaya dari miliaran rupiah menjadi kendaraan yang terjangkau warga. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Ya, Waduh. ini mobil impian saya, No. Saya bisa megang nih, megang mobil mahal. Ya, $127.000. Terus Berapa bensinnya itu ya? katanya ngabisin setahunnya $3.350. Ternyata kalau mobil mahal Aduh. tuh bensinnya mahal juga Belum ya, Nek. perawatannya. Oke, nah, tapi ini adalah Corvette ZR1 produksi tahun 2013. Nah, ini katanya mobil tercepat yang pernah diproduksi oleh General Motors. Jadi bergerak antara 0 miles per hour sampai 60 miles per hour itu
3,4 detik. Wow, Wah. emang ada yang beli ya kayak gini mobil? Kan di sini Nggak juga bisa nggak boleh ngebut, ngebut. nggak bisa ngebut juga ya, takut Ada yang mau polisi. beli. Mahal. Tapi kalau misalnya kita tinggalnya di negara bagian Montana itu 80 miles per hour Oh, speed boleh ya? limitnya. Ya nggak boleh ngebut juga sih lebih dari itu. Tapi pemirsa, ini memang mobil mahal-mahal seperti ini ya, nggak peduli Amerika lagi krisis ekonomi Ya. kayak ya, tetap aja laku. Hobi. Hobi. Dan terutama ini banyak sekali dibeli oleh warga di California. Bagi Scott, pebukitan di barat Los Angeles adalah kawasan paling ideal untuk menyalurkan kecintaannya pada mobil, terutama yang cepat dan canggih. I've had pretty much all the electric vehicles that have come to market, and I've got both the Tesla Roadster and the Model S. Sebagai pendiri TrueCar.com, situs informasi harga mobil, Scott menganalisa tren pasar. Southern California is such a hub for automotive innovation because we get to see these things first and we get to experience them. Tak heran jika BMW, Chevrolet, dan Fiat menggunakan kesempatan LA Auto Show untuk meluncurkan model mobil listrik mereka. Dan umumnya warga Los Angeles berani bayar lebih mahal untuk mobil. In LA, people will pay their car note before their house note. Harga mobil listrik masih tinggi. Misalnya Tesla Model S milik Scott, harganya 60 hingga 80 ribu dolar. Namun DPRD California mendorong konsumen agar membeli mobil ramah lingkungan. They've given better incentives, so the rebate you get in California when you buy an electric vehicle is better. Saat membeli Nissan Leaf, Sean menerima insentif 10 ribu dolar. Maybe if I was in a different state and that incentive wasn't there, I probably wouldn't have been able to do it. Keuntungan lain mengurangi ketergantungan pada bensin secara drastis. Sayangnya stasiun charger mobil masih sedikit. Today, I'm having a hard time finding a charger, so and I must find one in order to get home. Tapi harapannya sebentar lagi terwujud. Perusahaan seperti EV Connect telah memasang dan mengelola lebih dari 1.000 stasiun charger di seluruh Amerika. Half to 2/3 of what we've deployed is in the state of California. And probably a good portion of that is in Southern California. I mean, we see that a quarter to a third of EVs are here in the state of California. Menurut Tesla, mayoritas konsumen mereka warga California. The state attracts people that are dreamers and big thinkers and ideators and people that don't want to go with societal norms, but they really want to create the new societal norms. Ed baru saja memesan Tesla Model S terbaru. I believe that global warming is real, and I think that electric cars are one of the many things we have to do to look for solutions to that, and so I think I need to be part of the solution. Namun isu lingkungan bukan satu-satunya. Certainly the first one is always going to be performance for me. Tesla mengakui harga mereka masih tinggi, sehingga berencana memproduksi mobil-mobil baru yang lebih terjangkau. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Kenapa kita jadi berdiri di sini, Nak, di tengah-tengah Jadi sini? malu, ini soalnya mobil saya, no. Mobilnya anak Grand Iya, Caravan. betul. Nah, harganya berapa? Tapi, jangan dibilang, yang ini kan baru 2013, harganya masih mahal, punya saya lama, 2008, ya. Kita istirahat aja ya. Mendingan istirahat aja, pemirsa. Kami masih punya liputan menarik lainnya, Ya. tentunya masih dari Washington Auto Auto Show. Show. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita.